Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 orang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produksi kali Putri Putri dengan ujung NIM 103. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai senyapan dan kilir lidah. Senyapan dan kilir lidah yang dipakai untuk menyimpulkan proses manual yang terjadi pada waktu kita berujar ada dua macam. Yang pertama, senyapan, dan yang kedua adalah kekeliruan. Kekeliruan itu sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yakni yang pertama kekeliruan karena kilir lidah, dan yang kedua adalah kekeliruan karena pembicara menderita afasia. Materi yang pertama 1.1 mengenai senyapan. Kata-katanya terangkai dengan rapi, diujarkan dalam suatu urutan yang tak terputus, dan kalaupun ada senyapan, senyapan itu terjadi pada konstituensi-konstituensi yang memang memungkinkan untuk disenyapi. Selanjutnya materi 1.1.1 mengenai macam senyapan. Pada umumnya, orang senyap sebentar entah untuk bernapas, entah untuk keperluan yang lain. Pada waktu berbicara, senyap untuk mengambil nafas sebenarnya tidak banyak, hanya sekitar 5%. Ketidaksiapan maupun keberhati-hatian dalam berujar seperti ini terwujud dalam dua macam senyapan. Yang pertama, senyapan diam, dan yang kedua adalah senyapan terisi. Senyapan diam adalah pembicara berhenti sejenak dan diam saja, dan setelah menemukan kata-kata yang dicari, dia akan melanjutkan kalimatnya. Contohnya seperti, itu sih kemarin kesini. Setelah dia mengucapkan kata si, dia lupa sejenak nama orang yang datang kemarin itu. Karena itulah dia senyap sebentar untuk meretrieve nama orang itu. Bila dia berhasil, maka dilanjutkannya lah kalimat itu menjadi, itu si Agus kemarin kesini. Jadi tidak mustahil bahwa proses untuk meretrieve kata itu tidak cepat, sehingga diisilah senyapan itu dengan sesuatu. Sedangkan senyapan terisi, di mana pembicara itu mengisi senyapan dengan sesuatu seperti kata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Nama saya Ika Aprianti dengan ujung NIM 111. Selanjutnya yaitu lupa-lupa ingat dan latah. Dari eksperimen yang telah dilakukan oleh Brown dan McNally pada tahun 1996, di mana orang diminta untuk menyatakan nama suatu benda yang dalam kehidupan sehari-hari didapati bahwa dalam gejala lupa-lupa ingat, ternyata kata yang dikeluarkan bukan sembarangan kata. Penelitian ini disimpulkan bahwa dalam gejala lupa-lupa ingat tampaknya ada pola tertentu yang diikuti, yakni 1. Jumlah suatu kata selalu benar. Kedua, bunyi awal kata itu juga benar. Yang ketiga, hasil akhir keluaran itu mirip dengan kata yang sebenarnya. Hasil akhir keluaran inti mirip dengan kata yang sebenarnya. Selanjutnya latah. Latah adalah suatu tindakan kebahasaan di mana seseorang waktu terkejut atau dikejutkan mengeluarkan kata-kata secara spontan dan tidak sadar dengan apa yang ia katakan. Latah mempunyai ciri-ciri berikut. Pertama, konon latah hanya terdapat di Asia Tenggara. Yang kedua, pelakunya hampir selalu wanita. Yang ketiga, kata-kata yang dikeluarkan umumnya berkaitan dengan seks atau alat kelamin pria dan jantan. Yang keempat, kalau kejutannya berupa kata, maka latah juga bisa hanya menirukan kata yang disebutkan. Selanjutnya yaitu akses leksikal akan dimulai dari pembentukan konsep untuk benda ini yang disimpulkan dengan cigar atau X sampai ke wujud fonetiknya atau sifar. Berikut adalah langkah-langkahnya, yaitu pertama, pretraktif lemma atau lemma retriever menerima konsep cigar atau X dan sekaligus munculkan pula kategori sintaktik atau nomina, gender tak netral dan dalam bentuk tunggal. Kemudian berkas itu dikirim ke word form encoding pada tahap morphology encoding. Ihwal yang berkaitan dengan morfologi seperti bentuk tunggal, kategori gendernya diproses sehingga muncullah morfem sifar, bukan sikfar.
Pada tahap phonological encoding, morfem ini diwujudkan bunyi-bunyinya, suku katanya bagaimana dan tekanan katanya bagaimana. Dengan demikian, maka terbentuklah kata fonologis, makna omsetnya, makna maklusnya, dan makna kodenya. Dari phonology encoding ini dikirim ke bagian phonetic encoding untuk diproses fitur-fitur fonetiknya. Yang terakhir adalah hasil dari ini dikirimkan ke tahap terakhir, yakni program artikulasinya. Saya Nurita Asmani dengan ujung NIM 112. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikulasi kalimat. Karena jarak otak dengan alat penyuara itu berbeda-beda, maka instruksi dari otak juga diberikan secara berurutan. Jarak yang paling jauh adalah jarak dari otak ke pita suara. Keakuratan seperti inilah yang menyebabkan orang kedengaran sebagai penutur asli atau bukan waktu berbicara. Seandainya kata pertama dalam kalimat yang akan kita ujarkan adalah rokok, maka korteks motor akan memberikan instruksi yang seolah-olah berbunyi. Pita suara bersiap-siap untuk bergetar. Lidah tempelkan ujungmu pada daerah alveolar dan getarkan berkali-kali. Pita suara bersamaan dengan targetnya lidah itu, bergetarlah kamu. Uvula menempellah pada tenggorokan agar udara tidak keluar lewat hidung. Dengan instruksi seperti ini akan terciptalah bunyi R untuk bunyi O. Prosesnya juga sama, hanya saja tentunya bunyi instruksinya berbeda karena di sini harus tercakup posisi lidah di muka, di belakang, di atas, di bawah dan sebagainya. Dan bentuk mulut bulat atau lebar. Proses ini berlanjut dengan K dan bunyi-bunyi lain dalam kalimat. Tentunya semua dilakukan dengan kecepatan yang tinggi sehingga laju ujaran yang kita keluarkan serasa normal. Berikutnya, artikulasi kalimat. Kualitas bunyi ini berubah-ubah karena suatu bunyi pasti terpengaruh oleh bunyi di muka atau di belakangnya. Jadi, posisi lidah atau mengucapkan O sebagai awal suatu kata, misalnya opor, akan berbeda dengan O sesudah R. Seperti pada kata rokok di atas, bunyi O pertama untuk opor mulai dari titik 0, artinya lidah bisa berada pada posisi manapun. Sedangkan untuk rokok, lidah sudah ada pada posisi R. Pembentukan bunyi O dari posisi 0 ke posisi sesudah R tidaklah sama. Mensitir McNeil 1970, Clark and Clark 1977, halaman 200 0 ke posisi sesudah R tidaklah sama. Mensitir McNeil 1970, Clark and Clark 1977, halaman 251 mengibaratkannya dengan posisi pintu. Kalau kita ingin membukanya 45 derajat dari keadaan pintu yang tertutup, kita melakukannya dengan cara membuka pintu itu. Sebaiknya kalau dari posisi pintu yang sudah terbuka lebar, kita malah menutupnya agar pintu itu menjadi terbuka hanya 45 derajat. Dengan kata lain, proses artikulasi untuk bunyi disesuaikan dengan keadaan aparatus ujaran kita saat itu. Kecepatan ujaran mempengaruhi proses ini karena makin cepat seseorang berbicara, makin sedikit waktu yang dimilikinya untuk memproses semua instruksi ini. Sebagai akibat, bunyi-bunyi itu makin tidak akurat dan bahkan bisa pula terjadi kekeliruan. Sekian penjelasan saya. Dilanjut dengan sesi pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya.
Baiklah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Nurul Afiza dengan ujung NIM 129. Di sini dia bertanya mengenai poin 3.3 mengenai kekeliruan suku kata. Dia bertanya, seringkali kita kalau mengucapkan atau berbicara asing itu biasanya sering tidak tepat. Nah, bagaimana sih solusi dari kelompok Anda berikan agar setiap mengucapkan kata-kata yang jarang kita ucapkan itu menjadi lancar? Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Nurul Afiza. Ada beberapa hal yang menyebabkan pertanyaan tersebut. Kadang kita sebelum berbicara sudah memikirkan apa yang akan kita sampaikan, tetapi saat kita menyampaikannya tidak sesuai atau berbeda. Hal tersebut bukan hanya dalam bahasa asing saja, tetapi setiap bahasa sehari-hari saja juga sering terjadi hal tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan sesuai pertanyaan mengenai bahasa asing. Beberapa hal tersebut terjadi karena yang pertama, banyaknya teori tanpa dipraktikkan. Banyaknya teori memang baik untuk menambah wawasan, tetapi jika tidak disertai dengan praktek, maka teori yang dipelajari tidak akan maksimal. Yang kedua, hanya berfokus pada kata, bukan frasa atau kalimatnya. Dalam belajar bahasa, harus memperhatikan frasa dan kalimatnya. Begitu juga dalam belajar bahasa asing. Tidak hanya mengetahui atau menghafal kata saja. Jika hanya berfokus pada menghafal kata saja, maka bahasa asing yang kita pelajarin itu kacau. Jadi, harus memperhatikan frasa dan kalimatnya juga. Yang ketiga itu, tidak ada latihan secara rutin dan konsisten. Kebanyakan orang yang ingin bisa berbicara bahasa asing hanya semangat saat awal-awalnya saja. Jika tidak dilatih secara rutin, maka yang dipelajari selama ini dan mereka sudah lancar, jadi mereka akan terbata-bata berbicaranya. Yang keempat, belajar hanya berpatokan pada buku dan tidak memanfaatkan media lainnya. Belajar bahasa asing tidak dipermasalahkan belajar hanya memanfaatkan buku, tetapi manfaatkan media yang lainnya juga, karena media yang lainnya ini dapat membantu kita untuk mendapatkan kosakata yang lainnya, dari menonton film yang menggunakan bahasa asing, mendengarkan musik menggunakan bahasa asing, membaca buku-buku yang berkaitan dengan bahasa asing juga membantu kita untuk menambahkan kosakata bahasa asing. Jadi, ketika kita berbicara dengan lawan bicara menggunakan bahasa asing, pastinya lancar berbicaranya. Yang kelima, terlalu fokus pada grammar. Masih dalam tahap belajar terlalu fokus pada grammar, membuat kita lebih lama untuk lancar berbahasa asing. Jadi, kesimpulan dan solusi yang terpenting adalah dalam proses belajar tidak ada yang langsung bisa. Dari poin-poin tersebut, solusinya adalah belajar dengan melatih bahasa-bahasa, apapun itu, baik bahasa sehari-hari atau daerah, bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing, yang membuat kita nantinya terbiasa dan dapat meningkatkan kemampuan kita. Dalam berkomunikasi, baik sesama lawan bicara maupun lainnya, berbicara menggunakan bahasa asing, berbicaralah dengan santai, karena yang terpenting dalam komunikasi itu, lawan bicara mengerti atau bahasa yang kamu sampaikan dapat dipahami. Tidak perlu seperti tergesa-gesa saat menyampaikannya. Terima kasih, itulah jawaban dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Syahrini. Pertanyaan adalah, salah satu gejala yang sering terjadi pada manusia saat berujar, contohnya, itu si Anu kemarin nyari kamu. Itu siapa itu kemarin nyari kamu. Bagaimanakah psikolinguistik melihat gejala di atas? Nah, jawabannya adalah, tidak semua orang dapat berbicara lancar untuk semua topik pembicaraan. Dalam kajian psikolinguistik terdapat istilah senyapan atau pause dan kekeliruan atau errors. Senyapan dalam ujaran bisa terjadi karena pembicara lupa kata apa yang ia perlukan, atau dia sedang mencari kata yang paling tepat. Dalam kebanyakan hal, manusia sering senyap waktu berbicara. Ada berbagai alasan, yaitu pertama, orang senyap karena dia telah terlanjur mulai dengan ujarannya. Yang kedua, kesenyapan bisa terjadi karena dia lupa kata-kata yang diperlukan, karena itu dia harus mencarinya untuk melanjutkan ujarannya. Yang ketiga, kemungkinan ketiga
karena dia harus berhati-hati dalam memilih kata agar dampaknya pada pendengar tidak menghebohkan. Sekian. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Fahri. Pertanyaannya, bagaimana psikolinguistik memandang gejala latah pada manusia? Jawabannya, latah merupakan gejala unik. Latah adalah suatu tindak kebahasaan di mana seseorang saat terkejut atau dikejutkan mengeluarkan kata-kata yang spontan dan tidak sadar dengan apa yang ia katakan. Contoh, kita tahu bahwa si A itu latah dan kita menggodanya. Kita buat dia terkejut dan dia akan mengeluarkan kata-kata secara spontan dan tidak sadar dengan apa yang ia katakan. Contoh, kita tahu bahwa si A itu latah dan kita ingin menggodanya. Kita buat dia terkejut dan dia akan mengeluarkan kata-kata tertentu secara spontan. Latah mempunyai ciri-ciri, yaitu konon hanya terjadi di wilayah Asia Tenggara. Pelakunya hampir selalu wanita. Kalau kejutannya berupa kata, maka si latah juga bisa hanya mengulang kata itu saja. Seberapa jauh kebenaran ciri-cirinya rasanya belum pernah diteliti dan merupakan topik yang perlu suatu saat dikaji. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun penyampaian jawaban, dan saya akhiri dengan selamat pagi.